Baik, kita masih dari berita kriminal ini Ustadz, ada penangkapan begal jalanan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan tim Resmo Polrestabes Semarang. Komplotan begal ini sudah beraksi 38 kali di wilayah kota Semarang. Setelah berhasil melacak jejak komplotan begal yang menjadi target penangkapan, tim Resmo Polrestabes Semarang melakukan penyergapan salah satu pelaku yang hendak beraksi di kawasan Jalan Citarum, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi penyergapan ini diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan petugas agar pelaku menyerahkan diri. Upaya petugas pun tak sia-sia karena pelaku yang diketahui bernama Ogi alias Boneng akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku lain yang berhasil dilacak petugas harus ditembak di bagian kaki karena berusaha melarikan diri. Dalam menggelar perkara kasus di Mako Polrestabes Semarang, seorang korban yang merupakan karyawati sebuah perusahaan swasta bernama Mary Andriani dihadirkan. Korban yang menjadi aksi begal jalanan ini terluka akibat terjatuh dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kebetulan ada telepon, terus saya sempat berhenti sebentar terus langsung dijambret. Nah itu saya sempat ngejar. Berapa jauh Mbak ngejarnya? Kira-kira berarti 500 meter tepatnya di Oasea Belok itulah yang tempatnya rosok-rosok. Luka apa saja Mbak? Iya. Luka apa saja? Dirawat berapa hari? Saya sebulan nggak bisa kerja. Dari 2 pelaku kami amankan, yaitu menjadi barang bukti dompet, 4 buah HP, kemudian kendaraan bermotor. Kemudian dari keterangan yang sudah kami ambil bahwa kedua tersangka kita amankan di wilayah Semarang dan memang ini warga Semarang. Dari pengakuan sementara, kedua pelaku sudah melakukan aksi perampasan di 38 tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Keduanya akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Ya, astagfirullah. Memang aksi pembegalan ini sangat membahayakan ya Ustadz, karena seringkali korban pembegalan juga mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis akibat dibegal. Nah Ustadz, ini bagaimana hukumnya menurut Islam mengenai aksi pencurian yang disertai kekerasan seperti ini Ustadz Erik? Ya, pencurian saja sudah dilarang ya, diharamkan. Apalagi pencurian dengan kekerasan, itu 2 hal yang kemudian disatukan, yang kemudian menjadi berlipat itu dosanya itu. Jadi nauzubillah ya, inilah contoh bagaimana orang tidak yakin, tidak beriman kepada Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki. Burung saja pagi-pagi pergi, pulang sore tidak dibiarkan oleh Allah tangan kosong, pasti Allah berikan rizki, apalagi manusia. Nah hanya kita ini seringkali tidak yakin, tidak beriman kepada Allah, bahwa rezeki itu juga tidak akan datang jatuh dari langit, tapi kita harus ikhtiar, harus berusaha, harus mencari ridho Allah di dalam ikhtiar yang halal dan thayyiban tersebut. Nah, itulah yang sebetulnya harus kita lakukan dalam menyongsong atau menyambut rezekinya. Tapi kita ini ya karena tidak sabar, tidak yakin, kemudian tadi ya bahkan melakukan shortcut atau jalan pintas, menjadi zalim terhadap orang lain, mengambil haknya orang lain, yang akhirnya ya ini saya melihat ya alhamdulillah ala kulli hal ketika ditangkap dan ada kesempatan untuk bertaubat gitu. Kebayang kalau dia tidak ketangkap, keburu meninggal dunia, tidak ada lagi pertobatan, dia harus kemudian menebusnya di akhirat kelak dengan api neraka, nar itu. Nah kalau sekarang ketangkep nih, ini satu tanda bahwa ketangkepnya begal ini, Allah itu sayang sama begal ini. Kenapa? Dibiarkan orang ini ditangkap agar supaya ada kesempatan mereka bermuhasabah dan bertobat kepada Allah, menyesali seluruh perbuatannya. Nah disinilah kenapa ada hukum yang harus ditegakkan, selain amar ma'ruf, tapi juga harus ada nahi mungkar, harus ditegakkan kebenaran, diberikan efek jerah agar supaya tidak lain niatnya untuk orang ini kembali bertaubat kepada Allah.
Ya, agar segera para pelaku ini bertaubat, introspeksi diri dan tidak lagi melakukan perbuatannya dengan melakukan begal ya Ustadz. Berarti betul yang apa tadi disampaikan oleh Ustadz Erik, ini kan mereka mengambil hasil begal yang bukan haknya ya Ustadz. Yang kemudian mungkin nanti dari barang tersebut mereka jual dan menghasilkan uang. Tentu saja uang yang didapat ini dari hasil yang haram ya Ustadz. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang memakan makanan dari harta yang haram ini Ustadz? Ya, ini kalau balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi mereka itu hanya menambah kotoran di dalam kolbunya, noda, rona di dalam kolbunya, dan mereka akan hancur karenanya. Kenapa? Mereka tidak paham bahwa sesungguhnya memasukkan barang yang haram itu sebagaimana memasukkan api di dalam perutnya. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun, tidak ada yang namanya jauh dari keberkahan, tidak ada kebaikannya sedikit pun. Apa yang dihasilkan wong panas ini akan membawa hal yang panas gitu, seperti memasukkan api ke dalam badannya sendiri. Apalagi kalau api ini, hasil yang haram ini diberikan juga kepada keluarganya. Alhamdulillah min dzalik, keluarganya juga akan mendapatkan dampak keburukannya tadi. Nah, jangan sampai kita memasukkan apa-apa yang haram ke dalam tubuh kita ini dari hasil yang haram atau zat yang haram dan lain-lain. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bagaimana Allah bisa mengijabah doa orang-orang tersebut gitu. Allah ingin sekali mengijabah doa itu karena ud'uni astajib lakum. Mintalah aku akan ijabah kata Allah. Mintalah apapun Allah akan ijabah. Tapi kalau yang memintanya memasukkan barang yang haram, makanan yang haram, memakai dari hasil yang haram, semua yang bergelimpangan dari situ, bahkan keringatnya pun haram. Auzubillahi min dzalik. Bagaimana Allah bisa mengijabah doa-doanya? Nah, itulah yang kita takut. Karenanya kita memohon kepada Allah agar supaya kita semuanya itu jauh dari keharaman. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua selalu bisa mencari rezeki dari yang halal begitu ya Ustadz.